Ya, udah nyaman? Udah nyaman, Ibu minta tolong untuk staf kelas memimpin doa dan juga salam. Berdiri. Tangan jali. Om Swastiastu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kelas Ustaz Ridho. Terima kasih Ibu. Ini ya, terima kasih. Ibu mau cek kehadiran dulu, ada yang tidak hadir ini hari ini? Tidak. Semua hadir, Ibu hadir. Ibu hadir ya. Coba ini ya. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik, Ibu. Ada yang sedih? Tidak. Semua senang. Sudah sarapan? Sudah. Ini kenapa sih kakak belum sarapan? Iya, tadi nggak sempat terlambat. Untuk besok-besok harus sarapan ya, karena itu sarapan biar kalian tuh fokus dalam pembelajaran ya. Oke deh, kayaknya ini ibu lihat Siska karena belum makan jadi lesu. Kita ice breaking dulu gimana? Mau ya. Oke, ibu ada tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat? Enggak. Nanti ibu contohkan, kalian mau praktekkan ya. Jadi ibu bilang tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung, aha aha na, aha aha na, aha aha semangat. Harus semangat ya. Oke. Ibu bantu sekarang. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung, aha aha na, aha aha na, aha aha semangat. Oke, tadi kan ice breakingnya semangat. Sekarang juga ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu dari Pancasila agar kalian itu ada semangat nasionalisme juga ya. Oke, Ibu. Coba kalian berdiri dulu. Masih ingat lagu Bala Pancasila? Masih, Ibu. Oke, kalian bisa nyanyi sekarang ya. Nyanyi yang keras ya anak-anak. Ya Ibu. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dulu sebentar, dulu ya. Tapi tadi kalian kan sudah melakukan ice breaking, terus juga kita udah nyanyi lagu Garuda Pancasila. Bagaimana sekarang perasaannya? Senang. Gimana? Semangat belum? Sudah. Udah ya. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke. Ibu mau tanya dulu ke kalian, siapa yang masih ingat bunyi dari sila-sila Pancasila? Saya. Semua masih ingat. Coba Siska, sila pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Sasmita, sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ida, sila ketiga. Persatuan Indonesia, Ibu. Kalau Anggun, sila keempat. Rakyatnya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, ada yang tahu nggak sila kelima apa? Saya, Ibu. Coba Ida. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan. Oke, pernah nggak
kalian gitu? Ada? Pernah. Pernah Siska? Saya pernah lihat dadong saya sembahyang. Oke, kira-kira perilaku dadongnya Siska ini masuk ke sila keberapa? Pertama. Keberapa? Pertama. Satu, pertama. Terus apa ada lagi? Mau jawaban lain nggak? Kira-kira? Semua ya, pertama ya. Sila pertama itu apa tadi? Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi masuk ke sila pertama. Ibadah saling menghormati, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, jadi dari hari ini itu kita akan mempelajari tentang makna sila-sila Pancasila dan juga bagaimana penerapannya dalam kehidupan di masyarakat. Dimana di sini Ibu harap nanti kalian bisa menjelaskan apa yang saja makna-makna dari sila Pancasila. Terus juga Ibu harap kalian bisa mengetahui apa saja contoh dari penerapan sila-sila tersebut. Sila pertama apa, sila kedua sampai sila kelima. Dan juga nantinya Ibu harap kalian tuh bisa menerapkannya juga di kehidupan sehari-hari, entah itu di rumah, bantu ibu kalian, orang tua kalian, terus di sekolah, saat bersama teman dan guru kalian, dan juga di masyarakat. Oke Nana, tadi kita sudah speaking juga, kan udah menyanyikan lagu juga. Hari ini Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Ibu harap kalian menyimak dengan baik, terus juga Ibu harap kalian mencatat semua. Udah semua bawa alat tulis? Sudah. Sebelumnya Ibu kan minta minggu lalu untuk membawa buku gambar dan juga spidol, semua udah bawa? Sudah. Oke, udah ya. Berarti Ibu harap kalian mencermati video ini dengan baik. Terus catat yang penting-penting juga, karena nanti di akhir Ibu akan memberikan pertanyaan kalian. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Video pembelajarannya disimak ya. Gimana udah bisa nyatat? Udah semua nyatet kan? Sudah. Oke. Kalau sudah, Ibu udah lagi video pembelajaran yang satu kalian simak ya. Deras sekali. Air menggenangi halaman rumah. Setelah hujan reda, Eko, Sisi, dan Astar ke rumah Gede. Gede terlihat kaget melihat halamannya yang kotor. Halaman rumah Gede terlihat kotor. Wah, banyak sekali sampah di halamanmu, kata Sisi. Ayo, kita bantu Gede, ajak Eko ke teman-temannya. Gede dan Astar memindahkan pot bunga yang berserakan. Eko menyapu halaman. Hari menjelang sore, mereka hampir selesai bersihkan halaman rumah Gede. Gotong royong, bekerja sama, dan saling membantu membuat pekerjaan cepat selesai. Rumah Gede menjadi bersih kembali. Semua tersenyum gembira. Oke Nana, tadi kegiatan tersebut itu namanya kegiatan apa? Gotong royong. Gotong royong. Kira-kira gotong royong ini masuk ke sila berapa ya? Sila ketiga ya. Sila ketiga. Ada yang punya pendapat lain Kak? Semua tiga nih. Sila tiga. Kenapa kira-kira kok gotong royong bisa masuk ke sila ketiga? Ada yang punya pendapat? Karena saya Bu, Ya, karena karena sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia. Di sana terkandung nilai persatuan, kerjasama Ibu. iya, benar. Jadi gotong royong ini masuk ke sila ketiga itu karena dalam sila ketiga itu kan ada bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini, jadi gotong royong ini itu masuk ke Persatuan Indonesia karena mereka bersama-sama. Kalau
Supaya pekerjaan cepat selesai. Iya, benar. Jadi, kenapa kita harus menerapkan nilai Pancasila? Contohnya itu kalau gotong royong agar pekerjaan cepat selesai. Terus, kalau musyawarah itu tidak ada yang namanya perselisihan dalam berpendapat. Terus juga saling menghormati agama. Ketika ada teman yang beribadah, kita juga harus saling menghormati mereka sedang beribadah dan lain sebagainya lagi ya anak-anak ya. Oke, jadi kalian tadi sudah menonton video pembelajaran dan juga ada salah satu penerapan dari sila-sila Pancasila yang silakan Tiga. sila ketiga. Nah sekarang ibu minta kalian untuk membentuk kelompok kalian yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Nah nanti semuanya buat kelompoknya dulu. Udah? Udah. Karena sudah, ibu akan membagikan LKPD. Dan juga kalian kan udah bawa buku gambar sama spidol ya? Sudah. Nah ya. Ibu akan bagikan LKPD dulu. Kasih Bu. Oke, kalian kerjakan LKPD itu ibu beri waktu 10 menit ya. Dan nanti coba kalian buka di halaman di bagian kegiatan kreatif. Cari coba di bagian kegiatan kreatif. Nah, sudah? Sudah. Sudah ketemu? Nah, kegiatan kreatif kan disitu disuruh membuat poster. Kalian kan udah bawa buku gambar? Sudah. Kalian buat posternya itu di buku gambar ya, jangan di LKPD-nya. Ngerti? Mengerti. Bisa dikerjakan dulu anak-anak. Dibaca dulu ya petunjuknya ya, nah di LKPD kan ada petunjuk, baca dulu petunjuknya, baru mengerjakan. Oke, ibu minta, ibu ada sedikit gini ya, jadi kan di LKPD itu di sini ya. Di kegiatan ini, ibu belum mengundi kalian kalau dapat Pancasila sila keberapa ya. Nanti ibu minta ini sila keempat, terus kamu sila ke-1. Bisa dipahami? Bisa. Dibuat dan sesuai dengan sila-sila Pancasila yang kalian dapat. Ya. Tapi kita mengisi sila keempat saja. Iya. Bunyi sila keempat aja. Kalau untuk yang ini, kalian isi semua sila. Dan nanti sila yang ini baru sila yang didapat. Paham? Yang jelas ya. Kan ya Bu ya. Oke, makasih Bu. Ya. Oke, semua sudah selesai? Sudah. Coba ibu minta salah satu perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan. Ayo, siapa yang mau? Angkat tangannya. Sendiri Bu atau boleh berdua? Ya, boleh berdua. Berdua boleh. Boleh. Ini kamu bagus. LKPD-nya dibawa. Yo, sama ini. Oke, sini. Ya, beritahu tuh ini hasil posternya dari kelompok. Dari kelompok Keempat ya. Coba dijelaskan dulu di LKPD-nya tadi buat apa? Ini. Oh iya, boleh perkenalan diri dulu untuk teman-temannya, boleh. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan kita dari kelompok 4. Ya. Nah, nama saya Ibu Siti Ayu Ida Paramita Dewi. Nama saya Putri Siska Dewi. Oke. Jadi ini hasil kelompok 4. Posternya. Tekan dulu ya. Terus ada kreatif dari warna-warnanya juga. Coba sekarang dijelaskan dulu LKPD-nya tadi.
kegiatan 1 itu ada mengenal sila-sila Pancasila. Ya, nomor 1 bunyinya itu ketuhanan yang Maha Esa, itu lambangnya bintang. Nah, terus sila kedua itu kemanusiaan, lambangnya lantai. Terus yang ketiga itu persatuan, lambangnya pohon beringin. Terus yang keempat itu kerakyatan, lambangnya kepala banteng. Terus yang kelima itu keadilan, lambangnya padi dan kapas. Oke. Lihat sila keduanya. Lihat keduanya. Ini sila yang kita dapat itu sila keempat. Terus lambangnya itu kepala banteng. Ini makna silanya itu kita tuh harus mengutamakan mufakat dan musyawarah dan mufakat. Iya. Dari kelompok 1 ya, sila pertama. Sila pertama itu ada makna dari sila pertama apa? Tuhan di atas segalanya. Iya, jadi kita harus mengutamakan yang namanya beribadah, saling menghormati antar sesama ya. Walaupun kita berbeda, kita harus tetap saling menghormati. Toleransi itu penting ya. Iya. Contoh yang tidak baik dari sila Pancasila apa? Itu sila pertama. Mengutamakan badan beribadah. Oke. Kalau misalkan kelompok sila keempat, contoh yang tidak baik apa? Misalnya kalau temannya berpendapat itu dia marah, jadi tidak menerima pendapat orang lain. Nah, ya pintar. Coba sekarang kegiatan berapa sekarang ya? Kegiatan tiga coba. Jadi ini contoh penerapan sila di lingkungan. Yang pertama itu lingkungan rumah, itu sila keempat itu saling menghargai pendapat antara misalnya saudara atau ibu ayah, terus adik. Ya, terus lingkungan yang kedua itu lingkungan sekolah, itu berani berpendapat, saling menghargai pendapat teman juga. Terus yang ketiga itu di masyarakat itu tidak mengutamakan kepentingan pribadi saat ada di lingkungan masyarakat. Oke. Apa contoh dari penerapan di rumah sila pertama? Kalau yang pertama itu sembahyang dengan keluarga. Yang kedua tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Dan yang terakhir tidak mengganggu tetangga yang sedang merayakan hari raya agamanya. Oke. Kira-kira dari kelompok 1 dari yang presentasi kelompok 4 ini ada nggak punya pendapat lain nggak terkait penerapan sila keempat di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat? Ada nggak? Semua sama? Oke, jadi benar ya. Jadi kalau misalkan di keluarga gitu, kalau misalkan ada orang tua kalian yang berpendapat, terus anak juga berpendapat, itu kita harus saling menghargai pendapat. Terus kita nggak ada perbedaan umur, tidak ada perbedaan jenis kelamin juga di saat kita berpendapat seperti itu. Terus kalau di lingkungan sekolah itu contohnya apa? Saat kita memilih ketua kelas ya, ketua kelas itu kita juga menerapkan yang namanya mufakat ya. Terus kalau di lingkungan masyarakat itu contohnya apa tadi? Tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Contoh kepentingan pribadi itu seperti apa? Keinginan diri sendiri. Misalnya kalau lagi gotong royong dia tuh capek pengen pulang sendiri. Iya, itu nggak baik ya. Jadi kalau kita bersama-sama lagi gotong royong itu kita kan punya satu tujuan bersama, yaitu untuk membersihkan satu tempat itu. Jadi kita harus bersama-sama sampai selesai, harus bareng untuk membersihkan tempat tersebut ya. Oke, baik, bagus. Untuk selanjutnya apa? Kegiatan 4. Jadi itu kita menjelang perilaku yang sesuai atau tidak sesuai. Kira-kira membantu teman yang sedang kesulitan itu sesuai atau tidak sesuai ya? Sesuai. Semua menceritanya sesuai? Iya. Kayaknya teman yang berbeda agama itu maksudnya sesuai atau tidak sesuai? Tidak. Kenapa lu nggak sesuai? Kenapa nggak sesuai aja? Karena tidak baik. Kalau tidak sesuai bertentangan dengan sila pertama. Iya. Terus gotong royong itu membersihkan lingkungan sesuai atau tidak sesuai? Sesuai. Memaksa pendapat saat musyawarah? Tidak sesuai. Bertentangan
warga bekerja sama membersihkan selokan agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Namun ada beberapa warga yang tidak mau ikut membantu. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama pertanyaannya itu nilai sila keberapa yang terdapat pada cerita tersebut? Sila ketiga. Oke, sama? Sama katanya. Terus pertanyaan yang kedua, sikap apa yang harus dilakukan warga? Sikapnya itu harus ikut bekerja sama. Sama? Kalau menurut kamu? Mengajak atau menegur dengan sopan. Bagus. Nah, jadi sama ya. Jadi kalau kita gabungkan jawaban dari kelompok 4 dan kelompok 1 itu sebenarnya saling berkaitan ya. Jadi kan di permasalahannya itu ada yang warga tidak mau ikut membantu. Jadi sikap kita itu harus mengajak warga yang tidak mau ikut itu agar mau membantu, sama-sama membantu. Ya, ikut ya, menegur, terus ikut bekerja agar bisa ikut bekerja sama untuk membersihkan selokan ya. Oke. Pertanyaan ketiga, mengapa gotong royong penting dilakukan di masyarakat agar pekerjaan cepat selesai? Coba nomor 1 sama? Sama agar pekerjaan cepat selesai dan memupuk rasa persaudaraan. Ya. Nah, ini dia poster saya dari kelompok 4. Di dalam posternya katanya maknanya mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan hasil pengambilan. Nah, ini apa ini? Coba dibaca. Yang ini Bu ya? Ya, apa yang kamu buat itu? Mari saling menghargai saat berdiskusi. Sudah nggak kalian menerapkan ini? Saling menghargai saat diskusi, misalnya tadi. Sudah. Nah, contohnya tadi kayak kerja kelompok membuat AKBD kan tadi Diskusi. Udah saling menghargai kan? Ya. Ini saya yang buat, ini sis saya yang buat. Oke, bagus ya gambarnya. Kelompok 1 juga ibunya sudah bagus. Tangan dulu. Oke, untuk kelompok 4 terima kasih bisa duduk kembali. Kasih Bu. Oke anak-anak, tadi kita kan sudah mengerjakan LKPD, sekarang sudah melihat, menyimak video pembelajaran, ada yang presentasi juga. Sekarang siapa yang berani menyimpulkan kegiatan kita hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, coba Anggun dulu, Anggun. Jadi Pancasila itu dasar negara kita. Simbol kita itu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Adapun nilai-nilai Pancasila itu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Adapun penerapan sila pertama tidak mengganggu teman yang berbeda agama tentang berbeda. Sila kedua menolong orang yang terkena musibah. Sila ketiga bersama-sama membersihkan lingkungan atau melestarikan budaya Indonesia. Sila keempat membiasakan bermusyawarah, dan sila kelima tidak merusak fasilitas umum. Oke, terakhir kalau Anggun. Coba tadi siapa yang mau lagi memberikan kesimpulan? Udah ada? Udah ya, berarti Anggun aja. Saya Oke, jadi benar anak-anak ya, kita tuh Pancasila itu sebagai dasar negara kita tadi sudah ada di lagu Garuda Pancasila ya, lagunya tadi Pancasila dasar negara. Kita udah tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Jadi di mana udah itu sebagai dasar negara kita, berarti kita harus setidaknya tahu bunyi-bunyinya, penerapannya bagaimana. Nah, untuk penerapan kalian di kehidupan sehari-hari juga itu perlu ya. Entah itu di rumah, di sekolah, maupun itu di masyarakat. Contohnya kalau misalkan di rumah kalian itu ada ketuhanan, misalkan yang sila pertama yaitu beribadah, ya sembahyang, jangan lupa sembahyang, harus ingat tiap hari harus sembahyang ya. Mau berangkat sekolah, terus juga sore hari itu juga harus sembahyang. Nah, kalau sila kedua saling membantu ya, entah itu bersama teman, orang tua kalian di rumah bagaimana juga ya, harus saling membantu. Sila ketiga atau gotong royong, kalau ada piket kelas itu biasanya kalian kalau langsung pulang itu mencerminkan yang namanya tidak mengamalkan nilai Pancasila. Harus bantu temennya ya, bantu temennya saat piket kelas, walaupun kalian bukan jadwal piket kalian, tapi kalian harus membantu setidaknya merapikan bangku ya.
Ya Ibu. Kalau sila keempat, contohnya kalau misalkan ada yang ada pendapat teman, ya saat berdiskusi kelompok, jangan mau menang sendiri ya, karena kita harus menghargai setiap pendapat, perbedaan pendapat. Sila kelima juga itu hak dan kewajiban. Bagaimana kalian melaksanakan kewajiban kalian sebagai siswa, itu belajar. Nanti ibu sebagai guru yang akan memberikan hak kalian, yaitu berupa nilai yang bagus kalau kalian giat belajarnya, nggak bolos, mengerjakan tugas dengan baik, seperti itu ya. Iya Ibu. Oke anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan ibu sekarang ada juga soal evaluasi ke kalian untuk memperkuat pemahaman kalian ya. Ini dikerjakan secara individu ya. Kasih Bu. Ya. Selesai hari ini. Ya, Udah boleh dijawab? udah boleh bisa dijawab sekarang. Ibu beri waktu 5 menit ya. Udah semua? Oke, yang udah bisa kumpul ke ibu. Nih, makasih ya. Ibu. Ya, ini udah? Nah. Oke. Ya udah juga Ibu. Ya. Kasih ya. Oke, tadi kalau ibu sudah melihat ini sedikit sekilas cukup paham kalian dengan materi ini ya. Ibu harap kalian juga bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari ya tentang Pancasila ya. Ya Ibu. Oke, berarti semua udah paham? Sudah. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Serius senang? Iya. Oke, habis pembelajaran hari ini kalian bisa istirahat. Nah, untuk pertemuan berikutnya Ibu berikan kalian tugas yaitu menuliskan puisi. Puisi nanti kalian bisa kumpulkan minggu depan ya. Puisi terkait tentang sila Pancasila. Bebas silanya. Sila pertama, sila kedua boleh. Ya, paham? Paham. Kumpulkan minggu depan. Ibu, baik. Ya. Buatnya di buku latihan. Ya, buatnya di buku latihan. Ya Ibu. Dah? Ya. Paham? Oke, sekian ya pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian bisa menangkap materi dengan baik, lalu bisa juga menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya, Nana. Terima kasih. Selamat siang. Oh ya, untuk ketua kelas bisa ditutup dulu. Berdiri. Baik teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Selamat istirahat ya.